nyanyi mulu di komen Instagram, di komen YouTube, nyanyi mulu di komen Facebook, kayak tahu aja siapa. Ada satu ibu, saya pernah datang ke rumah, terus saya bilang, kenapa emang mau diambil duitnya? Cerita buat anaknya sekolah, anaknya nyantren. Terus saya tawarin, baik-baik saya tawarin. Ya udah, anaknya jadi anak saya aja, dari TK sampai S1 saya biayain. Nama Ustaz Yusuf Mansur kembali mencuat setelah ia digugat oleh sejumlah orang. Bahkan, gugatan yang dilayangkan kepadanya tersebut bernilai hingga ratusan juta rupiah. Kini, namanya pun terus menjadi perbincangan warganet. Yusuf Mansur dikenal sebagai salah satu ustaz tanah air yang tidak hanya populer karena dakwah, tetapi juga populer atas bisnisnya. Dilansir dari berbagai sumber, kami mengumpulkan sejumlah fakta penting terkait sosok Yusuf Mansur. 1. Bakat dakwah sejak kecil. Yusuf Mansur sejak kecil telah mendapatkan pendidikan agama tidak hanya dari kedua orang tuanya tetapi juga dari sekolahnya. Bahkan, ia telah menunjukkan bakat dakwahnya sejak kecil. Pada saat kelas 4 MI, Madrasah Ibtidaiyah, Ustaz berusia 44 tahun ini kerap tampil di atas mimbar dalam sejumlah acara sekolah. Ia pun melanjutkan pendidikannya di sekolah agama mulai dari MTS hingga aliyah. 2. Miliki masa lalu kelam. Pemilik nama lengkap Jaman Nur Khatib Mansur ini diketahui memiliki masa lalu yang kelam. Ia sempat tercatat sebagai salah satu mahasiswa di jurusan Syariah Fakultas Hukum IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Namun, pendidikan tersebut berhenti di tengah jalan karena ia lebih suka bermain balapan motor. 3. Sempat dipenjara hingga berjualan es. Tidak hanya kerap berjibaku dengan kerasnya jalanan Jakarta, tetapi Ustaz Yusuf Mansur juga sempat mendekam di penjara selama 2 bulan karena terlilit utang dari bisnis informatika yang didirikannya pada tahun 1996 silam. Bahkan, hal tersebut sempat berulang pada tahun 1998. Hingga akhirnya, pria kelahiran Jakarta ini memilih untuk memulai semuanya kembali dari nol dengan memanfaatkan termos dan gerobak untuk berdagang es di Terminal Kalideres. 4. Tulis buku hingga dirikan pesantren. Kehidupan Ustaz Yusuf Mansur mulai berbalik ketika ia berhasil menerbitkan buku, Wisata Hati Mencari Tuhan yang Hilang, yang terinspirasi dari pengalamannya di penjara. Sejak itulah tidak hanya diundang untuk menjadi pembicara, pria kelahiran tanggal 19 Desember tahun 1976 ini juga kerap diundang untuk berceramah. Kini, Yusuf Mansur memiliki deretan bisnis khususnya terkait sedekah bahkan berhasil mendirikan pesantren tahfiz Darul Quran yang fokus pada pembibitan penghafal Al-Quran. 5. Digugat hingga 785 juta rupiah. Pengadilan Negeri Tangerang telah mencatat gugatan yang disampaikan oleh 12 orang kepada Yusuf Mansur terkait investasi mencapai 785 juta rupiah. Gugatan ini dilayangkan terkait permasalahan dana pembangunan Hotel City di Tangerang pada periode tahun 2013 sampai tahun 2014 silam. Bahkan, gugatan yang terdiri dari 8 poin petitum tersebut tidak hanya menggugat Yusuf Mansur, tetapi juga PT Inex Arsindo dan Jody Broto Suseno. Menanggapi gugatan tersebut, Yusuf Mansur menyatakan bahwa gugatan sebelumnya telah ditolak oleh pengadilan. Sedangkan terkait dana investasi tersebut, ia menyatakan telah mengembalikannya dari tahun 2012 hingga 2021.